Yo, kembali lagi bersama gue di Izalha. Tolong jangan lu skip video ini, oke? Di video singkat ini gue minta tolong ke kalian yang nonton video ini. Gue lagi nyari pendonor ginjal buat kawan gue, dia cewek, umur 21 tahun, golongan darah A, dia tinggal di Jakarta. Jadi sekiranya kalau kalian punya kenalan, kerabat, tetangga, atau siapapun di lingkungan kalian yang kiranya berkenan buat mendonorkan ginjalnya buat kawan gue ini, kalian bisa langsung DM di Instagram gue di @iniizal, oke? Terus gue minta tolong kalian buat share ini ke semua sosmed kalian yang ada, oke? Kalau misalnya di Instagram berarti kalian tag gue. Thank you yang udah nonton. Ini video 6 hari sebelum puasa, kan puasa kan tanggal 13 ya. Nah, gue pengen bikin video nih. Video masih tentang kehidupan mahasiswa sih sebenarnya sih. Lebih tepatnya persiapan mahasiswa untuk kuliah di zaman sekarang menurut Izalha sih. Begitu inilah bacot lo aja. Oke. Menurut gue ya, persiapan yang harus dilakukan untuk kuliah di zaman sekarang nih, yang pertama, kalian jangan terlalu berekspektasi seperti yang apa gue sampaikan di video gue sebelumnya sih. Ini kalau kalian tonton berarti ya tonton. Yang pertama tuh kalian jangan terlalu berekspektasi. Nah, yang kedua itu, ini merupakan hal yang lumrah menurut gue. Biasanya ketika kita lulus ya dari SLTA, baik itu SMK, SMA, atau MA, madrasah aliyah, kita biasa ada jeda waktu 3 bulan ya kan. 3 bulan. Biasanya dalam waktu 3 bulan itu kita merasa suntuk lah, kesal, bosan, tapi gimana gitu. Tapi kayaknya karena tahun kemarin ya, kita COVID, kayak kita udah dilatih lah kurang lebih libur selama setahun lebih ya. Setahun lebih. Tapi ya tetap sih bedanya sekarang kalian kan udah nggak sekolah lagi ya, udah nggak ada kegiatan belajar mengajar online lah. Jadi kalian selama 3 bulan itu kalian full jadi mager, bukan mager lah, terus istilahnya pengangguran lah. Nah, buat kalian yang kuliah selama 3 bulan ini bukan buat yang kuliah aja sih sebenarnya, yang buat kerja juga bisa sebenarnya. Semaksimal mungkin selama 3 bulan ini kalian mulai yang namanya usaha kecil-kecilan. Kenapa gue nyarankan usaha kecil-kecilan? Karena kita selama hidup ini kita butuh uang, dan pasti semua orang ingin yang namanya punya penghasilan sendiri, nggak bergantung pada orang tua kan. Ya, gue semester 8 dan gue pengen hal itu, tapi belum terwujud. Jujur itu belum terwujud. Jadi selama 3 bulan kalian maksimalkan, kalian keluarkan kemampuan yang kalian ada. Misalnya kalian jago dagang, kalian berdagang lah lewat all shop, atau kalian buka stand di mana-mana, setiap hari event kalian buka stand. Kalau misalnya kalian punya skill di akademik, mungkin kalian bisa lah bikin les-les kecil-kecilan, kayak mungkin kayak matematika, kalian ajarkan matematika. Kalian mulai dari akademik bahasa, kalian mulai les bahasa kecil-kecilan itu. Dari itu kan kalian bisa dapat ya kan namanya itu cuan atau uang kecil-kecilan gitu. Terus kalau misalnya kalian jago bikin video, editor segala macam, kalian bisa bikin YouTube vlog atau jadi konten kreator TikTok. Di YouTube juga bisa sebenarnya. Nah, apalagi kan sekarang kan banyak tuh ya tempat-tempat yang mumpuni sekiranya. Terus kalau misalkan ada suara yang bagus, kalian bisa dengan mudah kerja sampingan di kafe-kafe, mungkin nyanyi kan sambil menikmati. Itu namanya kerja dengan hobi. Mantap. Itu yang susah dicari sebenarnya. Terus misalnya kalian selama 3 bulan itu kalian malas untuk mencari cuan, berarti kalian maksimalkan untuk belajar. Kenapa? Menurut gue belajar itu emang penting. Walaupun kalian nggak belajar di akademik, di les-les, di privat segala macam, setidaknya kalian belajar tentang kehidupan. Kalian keluar ke luar, melihat gimana jalanan, apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu menurut gue penting. Selain kalian belajar tentang
ilmu-ilmu yang di bangku akademik. Kenapa gue bilang itu penting? Karena kalian situ bisa mempelajari hal-hal yang sangat luar biasa, hal yang sepele tapi berimpas besar ke kehidupan kalian. Nggak mesti tentang hal yang dipelajari di akademik seperti itu. Mungkin kalian paham lah, masa kalian nggak paham lah. Maksa. Terus kalau misalnya kalian selama 3 bulan tuh udah males nyari uang, males belajar, sebisa mungkin ya kalian mengakrabkan diri dengan orang-orang terdekat kalian. Orang terdekat mengakrabkan diri ya, kayak kalian ke sama orang tua sendiri, ke adik, kakak, atau siapapun itu. Karena menurut gue setelah rata-rata banyak yang merasa bete sama orang tua sendiri atau adik kakak sendiri karena libur 3 bulan itu, apalagi nanti kalian kuliah gitu. Itu udahlah, namanya kenapa gue bilang mengakrabkan diri ya, kan karena setelah gue duduk di bangku kuliah, gue jadi nggak akrab sama keluarga gue, mau itu di grup WA keluarga, di in real life juga sebenarnya. Jadi semaksimal mungkin selama 3 bulan ini kalian mulai mengakrabkan diri, oke? Ya walaupun kalian basa-basi, kalau bisa pembahasan kalian mulai jangan kayak minta uang terus, kayak nanya lah, mah lagi ngapain, nah gitu. Gue mereview lagi apa yang gue bilang. Ada 3 hal yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa atau siapapun itu yang lulus dari SLTA. Misalnya kalian mau lanjut kerja atau kuliah, ada 3 hal. Yang pertama, kalian harus cari uang sendiri. Yang kedua, kalian harus belajar lagi. Yang ketiga, kalian harus mendekatkan diri kalian ke kerabat kalian. Yang pastinya ya, keempat ini ya, sebelum ke kerabat ataupun melakukan 3 ini, harus di awal sih, kalian harus memperdalam lagi tentang spiritual kalian, ilmu keagamaan kalian sendiri kalau bisa. Dan emang harus bisa sih menurut gue. Oke. Mungkin lah itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Mungkin ya sedikit ngawur, ada ngawur-ngawurnya itu, sorry kalau misalnya banyak gangguan karena gue di kos gue bebas, deket jalan juga, jadi banyak suara motor, suara burung, suara orang lagi ngetok bangunan palu ya kan. Ya maklum lah, mau gimana lagi. Oke, jangan lupa kalian share kalau menurut kalian berguna. Terus komen kalau misalkan ada pertanyaan atau kritikan segala macam itu. Jangan lupa subscribe. Bahasa kecil-kecilan itu susah dicari sebenarnya. Oke. Apa aja yang gue bilang? Yang apa aja sih? Buruk lagi baru. Alah nyeri. Yang pertama tuh kalian harus Oke. Mungkin lah itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Mungkin ya sedikit ngawur, ada ngawur-ngawurnya itu, sorry kalau misalnya banyak gangguan karena gue di kos gue bebas, deket jalan juga, jadi banyak suara motor, suara burung, suara orang lagi ngetok bangunan palu ya kan. Ya maklum lah, mau gimana lagi. Oke, jangan lupa kalian share kalau menurut kalian berguna.
terus komen kalau misalkan ada pertanyaan atau kritikan segala macam itu. Jangan lupa subscribe.